Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas. Ini nanti hukumannya di akhirat. Orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, mereka tidak akan mampu nanti berdiri, bangkit, ya. Nanti ada tafsiran itu bangkit dari kubur. Kecuali mereka berdiri seperti orang yang kesurupan. Orang yang kemasukan setan karena bersentuhan dengan setan. Nah, gimana orang kesurupan? Dia nggak sadar diri. Gitu. Pada saat dibangkitkan di kubur, dia seperti orang kesurupan. Nanti tafsirannya termasuk ini seperti orang gila. Ya. Ada hadis-hadis yang menyatakan mereka menjadi gila nanti di hari kiamat. Aila yakumuna min kuburihim. Penjelasannya ayat itu, mereka orang-orang yang memakan riba itu tidak akan mampu bangkit dari kuburnya pada hari kiamat illa kama yaqumul ladzina qad masahu syaitan, kecuali seperti bangkitnya dari kubur itu seperti orang yang kemasukan setan. Ya. Seperti orang yang kesurupan. Zalika, yang demikian itu, mereka bisa kayak begitu nanti bangkit dari kuburnya itu, bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka mengatakan hukumnya jual beli itu seperti riba. Gitu. Fa idza ba'atsallahu an-nasa yaumal qiyamah, maka ketika nanti Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat, kharuju musri'ina. Semua orang yang pada hari berbangkit itu buru-buru keluar dari kuburnya. Illa akalatur riba, kecuali para pemakan riba. Orang-orang udah pada lari, ya, bangkit dari kubur cepat lari menuju padang mahsyar. Mereka enggak kuat. Fa innahum yaqumuna wa yaskutun. Mereka itu bangun, kemudian jatuh. Udah berdiri jatuh. Kama yaqumul masru'in, ya, jatuh seperti orang yang tersungkur. Jadi enggak bisa berdiri. Ya, orang mabuk, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Kullama qama sara, setiap kali dia bangun dia jatuh, dia bangun dia jatuh, terus begitu. Ya. Li'annahum lamma akalur riba al-haram fid dunya, karena mereka ketika mereka memakan riba itu yang Allah haramkan di dunia, arbahullahu fi butunihim, Allah kembangkan riba yang dimakan itu dalam perut mereka. Makannya dikit jadi banyak. Riba itu kan berkembang namanya. Ya. Menjadi banyak, hatta asqalahum yaumal qiyamah, sehingga mereka berat sekali. Ya. Harta riba yang mereka makan itu meskipun sedikit memberatkan mereka nanti pada hari kiamat. Enggak bisa jalan, enggak bisa bangun. Ya. Orang-orang buru-buru dibangkitkan, segera menuju mahsyar, antrian, mereka enggak kuat. Berdiri aja enggak bisa. Berdiri jatuh lagi, berdiri saking beratnya dia punya badan. Fahum kullama aradun nuhud saqatu. Setiap kali mereka ingin bangkit, ingin berdiri, mereka jatuh. Wa yuridunal isra' ma'an nas fala yaqdirun. Mereka ingin bersegera, bercepat-cepat untuk menuju mahsyar itu bersama seluruh manusia yang dibangkitkan itu, mereka tidak mampu. Nah, itu akibatnya tuh. Akibat yang nanti akan diterima di akhirat. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Bahkan kata Qatadah bahwasanya para pemakan riba itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila. Ya. Yang orang gila bagaimana? Dia baru tahu jalan. Ya. Dia muter ini gitu kan. Wa dzalika alamun li akalatir riba. Ya'rifuhum bihi ahlul mauqif. Dan itu merupakan salah satu tanda bagi para pemakan riba yang diketahui nanti semua oleh manusia. Jadi cirinya. Jadi begitu kita bangkit bareng-bareng, teman kita jalan oleng kan. Jatuh lagi, bangun jatuh lagi, kayak orang gila, kayak orang mabuk, kayak orang kesurupan. Itu diibaratkannya begitu. Nah, itu tanda itu bahwa dulu waktu di dunia dia makan riba. Ini gambaran hukuman yang akan diterima. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma usriya bi, Nabi mengatakan, lamma usriya bi marartu bi qaumin butunuhum baina aydihim.
ketika aku diisrakan dalam perjalanan Isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan daratnya, perjalanan di buminya. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dituntun, dibawa, diperjalankan itu dibawa. Artinya Nabi tidak jalan sendiri. Oh, jalan sendiri kagak nyampe lah dalam waktu hanya beberapa menit. Nabi diperjalankan oleh Allah pada saat Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Marartu biqaumin, pada aku lewat dan melihat satu kaum, sekelompok orang, butunuhum baina aidihim, yang perut mereka besar ke depan, gendut, ya. Kullu rajulin minhum batnuhu mithlul baitid dhahmi. Setiap orang yang ada di situ, di kaum itu, perutnya itu besar seperti rumah yang penuh. Qad malat bihim butunuhum mundodina ala sa'ilati ali fir'aun. Dan mereka, karena penuhnya perut mereka itu, jalannya miring, ya, nggak bisa jalan tegak, orang saking kegedean perutnya. Mereka berjalan bertumpuk ala sabilati ali fir'aun, di perjalanan keluarga Fir'aun. Ini keluarga yang Fir'aun ini tentu adalah gambaran orang-orang yang akan disiksa oleh Allah. Wa alu Fir'aun yu'raduna 'alan nar. Sementara si keluarga Fir'aun ini sedang digiring menuju neraka. Rombongan keluarga Fir'aun ini lagi jalan, ketemu orang-orang yang perutnya besar, bahkan di sini digambarkan sebesar rumah yang penuh isinya. Ya, mereka jatuh di situ di depan keluarga Fir'aun yang sedang berjalan menuju ke neraka. Karena mereka bertumpuk di situ, wa ghasyiya yu'raduna 'alan nari wuduwan wa 'ashiyan. Mereka tiap hari itu, pagi dan sore, digiring ke neraka keluarga Fir'aun. Wa yaqbaluna mithlul ibil al-munhazamah la yasma'una wa la ya'qilun. Mereka bertemu dengan keluarga Fir'aun itu seperti onta yang tidak mendengar dan tidak berpikir, tidak berfungsi akalnya. Fa idza ahassa bihim ashabu tilkal butun, kalau para orang-orang yang perutnya besar itu tahu akan kedatangan keluarga Fir'aun itu sedang digiring ke neraka, qamu, mereka berdiri. Fatamilu bihim butunuhum, kemudian karena perutnya besar, akhirnya dia enggak sanggup berdiri, dia jatuh miring. Fala yastati'una ayabrahu, mereka tidak mampu menyingkir dari orang-orang yang sedang berjalan itu. Jadi dia terjatuh di tengah jalan. Padahal di situ lagi jalan rombongan keluarga Fir'aun yang ingin digiring ke neraka. Para pemakan riba ini enggak bisa bangkit dari situ. Mereka terjatuh di tengah jalan itu. Ya. Tidak mampu lagi menyingkir hatta yaghshahum alu Fir'aun, sehingga mereka terinjak-injak oleh keluarga Fir'aun. Fayrudunahum munqalibin, terus mereka terulang seperti itu. Munqalibin wa mudbirin, setiap berangkat dan pulang. Jadi tiap hari keluarga Fir'aun itu digiring ke neraka, rombongan mereka banyak. Dan keluarga Fir'aun ini akan menginjak-injak para pemakan riba nanti di hari kiamat. Gitu kira-kira inti daripada cerita ini. Ya. Karena tidak sanggupnya para pemakan riba itu menyingkir. Enggak sanggup menghindar lagi. Ya, ada rombongan itu dia tahu nih, wah rombongan keluarga Fir'aun lewat nih. Mereka bangun, berdiri, mau minggir, tapi udah enggak sanggup jalan. Saking besarnya perut mereka, sampai akhirnya mereka terinjak-injak oleh keluarga Fir'aun. Ya. Terinjak-injak oleh ahli dosa juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, ya Jibril, man haula. Karena Nabi melihat gambaran itu dalam perjalanannya ketika diisrakan, Nabi kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kok ada orang yang perutnya sebesar itu sehingga enggak mampu berdiri sampai dia tersungkur di tengah jalan. Di jalan itu lewat rombongan keluarga Fir'aun digiring ke neraka. Mereka terinjak-injak, siapa mereka itu? Kok berat banget gitu. Nabi bertanya kepada Jibril. Qala, Jibril berkata, haula'il ladzina ya'kuluna riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak akan mampu berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan setan, ya. Seperti orang mabok, seperti orang gila, enggak sanggup berdiri, berat, sempoyongan, jatuh lagi, berdiri lagi, sempoyongan, jatuh lagi, saat jatuh keinjak-injak. Itu gambaran yang Allah berikan.
dan dilihat oleh Nabi pada saat Nabi dalam perjalanan Isra. Lamma urija bi sami'tu fis sama'is sabi'ah fawqa ra'si. Ketika aku dimi'rajkan, kalau tadi cerita waktu Nabi dalam perjalanan Isra, waktu Nabi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini cerita waktu Nabi naik ke langit, ya, Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan Mekah Palestina, ya, perjalanan di bumi horizontal. Nah, kalau Mi'rajnya naik ke langit. Pada saat aku dimi'rajkan, kata Nabi, sami'tu fis sama'is sabi'ah. Aku mendengar di langit ketujuh, ya. Fauqa ra'si, di atas kepalaku, ra'dan wa sawa'iq, ada kilat dan petir. Ya, Nabi kayak dia mau disambar geledek di atas kepalanya. Wah, kencang. Pada saat petir itu menyambar, Nabi melihat wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aydihim kal buyut. Sama persis dengan tadi yang Nabi lihat pada saat Nabi Isra. Aku melihat orang-orang yang perutnya besar ke depan seperti rumah. Enggak ukuran lagi, udah gedenya segede rumah, sekecil-kecilnya rumah juga. Masya Allah. Jangan rumah, lemari aja kagak ada di dunia kita ngeliat perut sebesar lemari ini, segede rumah. Fiha hayatun wa aqarib. Nah, ini lebih berat lagi nih. Di dalam perut itu banyak ular dan kalajengking. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Wa tara min zahiri tura min zahiri butunihim. Dan itu kelihatan dari luar perut mereka. Kelihatan itu, ada ularnya, ada kalajengking di dalam perut itu kelihatan dari luar. Ya. Udah gede, transparan dibikin biar kelihatan. Betapa orang yang ngelihat itu pasti merinding. Andaikan kita yang begitu, Masya Allah. Ya, ngeri udah ngelihatnya. Ya. Di dalam perut ada ular dan kalajengking. Fakultu, kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Faqala haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah para pemakan riba. Ya. Jadi berat sekali. Gambaran-gambaran itu sudah ditunjukkan kepada Rasulullah. Betapa menderitanya para pemakan riba. Jadi ini bukan dosa ringan. Bukan.